Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman ya, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan software Codeblock yang kita pakai sebagai software untuk menulis kode program dan untuk mengcompile program yang kita bikin menggunakan C++. Oke, seperti biasa kita masih menggunakan modul pembelajaran dari W3 Schools ya. Bisa diakses di alamat w3schools.com/cpp. Oke, kita lanjutkan materi kuliah kita. Kemarin sudah dibahas dari atas ya sampai ke Boolean. Hari ini kita melanjutkan ke si condition. Nah, condition ini penting ya. Jadi di semua bahasa pemrograman pun pasti ada condition ini. Nah, cirinya apa? Jadi condition ini uh, perintahnya adalah if ya, if else ya sebut, if else ya, else if dan ya, switch case juga termasuk. Nah, di if else ini di C++ ini kalau kita baca di dokumentasinya di sini ya di Little School, kita bisa membuat program untuk membaca misalkan variabel ini kurang dari ini misalnya. Variabel A kurang dari B. Apakah variabel A lebih dari B atau variabel A kurang dari B? Nah, itu bisa kita cek di sini. Atau kita bisa juga mengecek apakah suatu variabel atau bilangan itu lebih kecil dari sama dengan B. Jadi di C++ ini kita akan untuk condition kita akan menggunakan if, else, else if, dan switch. Dan nanti seperti apa nanti kita bahas ya. Untuk sintaksnya sendiri kita menulisnya seperti ini ya. Jadi if dalam kurung condition ya, kemudian blok kode yang akan dieksekusi apa. Jika kondisi yang di sini terpenuhi, maka dia akan menjalankan program kode yang ada di bagian ini. Oke, mengingatkan lagi bahwasanya bahasa pemrograman C++ ini case sensitif ya. Jadi jangan sampai menulis if ini dengan huruf besar ya atau kombinasi huruf besar karena akan menghasilkan error. Jadi C++ ini sangat sensitif sekali. Penggunaan huruf besar kecil itu sangat berpengaruh. Oke, ini sebagai contoh ya, kita bisa buka if jika 20 lebih dari 18 kita nampilkan tulisan di layar hitam di konsol 20 is greater than 18 ya. Bisa dilihat di sini kondisi ini terpenuhi ya. Maksudnya gimana? 20 itu kan memang lebih dari 18 kan gitu. Berarti kondisi conditionnya di sini benar. Kalau ini benar dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini ya. Sehingga tulisan 20 is greater than 18 dieksekusi. Oke, itu untuk ada juga misalkan ini misalnya kita punya variabel X sama dengan 20, variabel Y sama dengan 18. Jika X lebih dari Y, maka keluarkan tulisan X is greater than Y. Ya, ya kita lihat di sini nilainya berapa. X-nya 20, Y 18. Berarti X itu memang benar lebih dari Y. Oke, sehingga kita tuliskan atau print X is greater than Y. Jadi kondisi ini terpenuhi dia. Kondisi ini terpenuhi. Kalau ini kita ganti misalnya dengan angka 15, berarti kan 15 lebih dari 18, berarti kan salah. Kalau salah berarti kode program ini tidak akan dieksekusi. Oke ya. Perlu oke nanti aja dulu. Kemudian ada else. Nah, ini jika misalkan syaratnya seperti ini ya. Jika saya mempunyai variabel time, tipe datanya adalah integer ya.
variable time ini saya kasih nilai 20. Saya membuat program condition jika time, ya, time itu adalah variabel ini. Jika time kurang dari 18, maka saya akan mengeluarkan tulisan good day. Ya. Selain itu, ya, berarti selain itu maksudnya apa? Else itu berarti ngomong selain itu kan gitu. Selain kondisi ini, maka tuliskan good evening. Maksudnya gimana? Selama time ini nilainya kurang dari 18, ya, selama time ini nilainya kurang dari 18, dia akan terus mengeluarkan tulisan good day. Nah, selain itu, berarti apa? Berarti ya lebih dari 18 kan gitu. Kondisi lebih dari 18. Misalkan kita inputkan di sini nilai 21, jawabannya bukan yang ini, dia akan lari ke blok program yang else yang di sini. Ya, yang good given. Yang ini boleh kita praktekkan ya. Ya, ada gambaran. Kita masukkan di program kode blok. Kita paste di sini, kemudian kita fill and run. Nah, hasilnya adalah good evening ya. Coba kalau kita stop, kita ganti di sini. Nilainya 25. Oh, ini sudah benar ya, 20. Good evening. Coba kalau kita ganti di sini 15. Oke, kita fill and run. Nah, jawabannya adalah good day. Kenapa? Karena 15 memang kurang dari 18 ya. Kalau yang tadi kan 20. 20 itu tidak kurang dari 18. Dia itu lebih dari 18. Makanya di print good evening. Oke. Silakan dicoba sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Ini penggunaan else ya. Nah, sekarang pertanyaannya jika if-nya itu ada beberapa kondisi. Ya, contoh ya. Kita lihat di contohnya di sini. Nah, jika kita mempunyai kondisi lebih dari satu, if kondisi satu, kemudian ada lagi if kondisi dua, dan ada else ya. Contoh langsung dicontoh aja. Oke, jika saya punya variabel time. Oke, di kasus ini ya bisa kita lihat, kita run example. Nah, jika kita punya variabel 22, ya, kita bisa membuat program seperti ini. Jika kita mau ngecek, jika time-nya kurang dari 10, kita tuliskan, displaykan good morning. Jika time-nya kurang dari 20, berarti antara 10 dan 20 ya. Ya, jadi ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kurang dari 10, kondisi kedua kurang dari 20. Ya, kurang dari 20. Ya, kemudian kondisi yang lain adalah ya selain kondisi ini dan kondisi ini. Ya, kita keluarkan tulisan good evening. Kita coba. Oke, coba ini kita running ya. Nah, ini hasilnya adalah good evening. Ya, karena 22 itu adalah nilainya 22 itu tidak memenuhi kondisi yang ini ya. Ya, kondisi yang ini itu harus kurang dari 20. Jadi dia tidak memenuhi kondisi yang ini kan. Kemudian yang ini dia memenuhi kondisi enggak? Kan enggak. 22 itu tidak kurang dari 10. Berarti untuk kondisi yang pertama dia false atau tidak memenuhi kondisi. Sehingga blok kode ini tidak dieksekusi. Yang kedua juga sama, dia tidak memenuhi kondisi ini. Sehingga ini juga tidak dieksekusi. Maka dia akan mencari adakah else di sini. Kalau ada, ya berarti dia akan mengeksekusi baris kode